Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan pembahasan zakat, Al-Alamah Syekh Taqiyuddin Nabhani di dalam kitab An-Nidham Al-Iqtisad fil Islam, beliau menjelaskan yu'tabaru maluz zakati ahadu anwa'il amwalil lati tudau fil baitil mal. Arti harta zakat itu dianggap salah satu jenis harta yang diletakkan di baitul mal. Walakinnaha takhtalifu an sairil anwa'i minal amwal. Akan tetapi harta zakat ini berbeda dari berbagai jenis harta. Min nahiyati jibayatuha, min nahiyatil miqdaril lati tujba, wa min nahiyati infaquha. Perbedaan dari segi pengumpulannya, ukuran yang dikumpulkan, dan pendistribusiannya atau pembelanjaannya. Fahiya min haisul jibayati, dan harta zakat dari segi pengumpulan la tujba min illa min afwalil muslimin, tidak dikumpulkan kecuali dari harta-harta kaum muslimin, wala tujba bin ghairihim, dan tidak dikumpulkan dari selain mereka. Harta-harta apa yang dikumpulkan dari kaum muslimin? Yaitu seperti emas dan perak, harta perniagaan, harta pertanian, harta zakat, harta peternakan. Ya. Untuk yang hal ini semuanya harus dikeluarkan zakatnya apabila telah masuk nisab dan sampai 1 haul. Selain zakat yang 4 ini, ada juga kewajiban zakat yang ini seperti adalah zakat fitrah yang biasa kita tunaikan setiap bulan Ramadan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, zakat itu hukumnya adalah wajib. Ini sebagaimana dapat kita pahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berrukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kewajiban zakat ini juga dapat kita pahami dari hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud. Tak kala beliau memerintahkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "A'limhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim." Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat di sebagian harta mereka. Dari sini, ma'asyiral muslimin, kita mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib kita tunaikan bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak. Bahkan orang gila yang kaya dan hartanya masuk nisab dan 1 haul, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat karena menolak kewajiban zakat, maka di sini negara harus hadir memberikan sanksi kepadanya, yaitu dengan sanksi ridha. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang lalai untuk membayar zakat, maka mereka cukup diingatkan sampai mereka itu membayar zakat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan pendistribusian zakat, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim." Di dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, orang yang ditaklukkan hatinya itu karena masuk Islam, yaitu orang mu'allaf, kemudian yaitu membebaskan hamba sahaya, wal gharimin, orang yang berhutang, untuk membebaskan mereka dari hutangnya. Kemudian untuk keperluan sabilillah, yang selanjutnya adalah ibnu sabil.
Total yang disebutkan dalam surat At-Taubah ini ada 8 kelompok yang berhak, yang disebut berhak untuk menerima zakat. Selain ke-8 kelompok ini tidak berhak menerima zakat. Haram hukumnya untuk menerima zakat. Karena apa? Zakat itu hanya diperuntukkan kepada 8 asnaf tadi. Dan tidak boleh untuk harta zakat, tidak boleh untuk dibelanjakan dan distribusikan kepada yang lainnya. Lalu muncullah pertanyaan, bolehkah dalam pendistribusian zakat itu kita distribusikan kepada saudara kita sendiri atau kerabat atau keluarga atau kerabat terdekat kita sendiri? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan pembahasan ini para ulama, kalau kita kaji dalam kitab fikih, para ulama menjelaskan ada 2 bagian keluarga dan perlakuannya hukum berbeda. Bagian pertama yaitu keluarga yang wajib dinafkahi, yaitu keluarga yang wajib dinafkahi ini seperti ayah, ibu, anak, istri. Terhadap mereka itu tidak boleh diberikan zakat, atau pembayar zakat tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Kenapa? Karena yang wajib atas mereka itu adalah menerima nafkah dari pembayar zakat. Maka pembayar zakat mestinya memberikan nafkah yang cukup kepada mereka. Dengan nafkah yang cukup itu mereka sehingga tidak miskin, tidak fakir, sehingga tidak jadi mustahik zakat lagi. Berkaitan dengan ini, Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' ala Syarhil Muhazzab, beliau menyampaikan, qala ashabuna la yajuzu lil insani ayatfa'a ila walidihi wala walidihi alladhi yalzamu hu nafaqatuhu min sahmil fuqara'i wal masakin li'illatain. Jadi para sahabat berkata, yaitu para sahabat pengikut mazhab Imam Syafi'i mengatakan la yajuzu lil insani ayatfa, tidak dibolehkan bagi seorang untuk membayar zakat kepada anaknya, kepada orang tuanya, ya, karena mereka ini termasuk orang yang wajib dinafkahi. Dari bagian orang fakir miskin itu karena 2 alasan. Ahaduhuma annahu ghaniyun binafqati. Alasan yang pertama, kenapa dilarangnya memberikan nafkah kepada anak orang tua itu karena apa? Dia telah tercukupi dengan nafkah yang telah diterima oleh. Yang kedua, annahu bidaf'i ilaihi yajlibu ila nafsihi naf'an wa huwa man wujubin nafaqati alaihi. Dengan memberikan zakat pada orang tua dan anak akan menarik manfaat kepada pembayar zakat, yaitu apa? Tercegahnya kewajiban nafkah pada orang tua atau anaknya. Ini juga sama yang disampaikan oleh Ibnul Mundir dalam kitab Al-Ijma' halaman 48. Beliau mengatakan ajma'u ala anna zakata la yajuzu daf'uha ilal walidaini wa fil hali allati yujbaru dafi'u ilaihim ala nafaqati alaihim. Bersepakat para ulama bahwasanya zakat itu tidak boleh dibayarkan kepada kedua orang tua. Dalam kondisi wafil hal, yaitu pada saat itu yang harus dilakukan itu yujbaru ad-dafi. Pembayar zakat itu dipaksa ilaihim ala nafaqati alaihim, memberikan nafkah kepada mereka. Ini berkaitan dengan keluarga yang wajib dinafkahi. Adapun keluarga yang tidak wajib dinafkahi, yaitu seperti paman, bibi, anak mereka, orang tua yang sudah tidak wajib dinafkahi, kemudian kerabat yang terdekat beserta anaknya, apabila mereka masuk kategori fakir miskin, ya, termasuk mustahik zakat, maka boleh diberikan zakat kepada mereka. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fiqhu Manhaj ala Mazhab Imam Syafi'i juz 2 halaman 40 dikatakan wa idza kana lil maliki alladhi wajabat fi mali zakatu aqaribun la tajibu alaihi nafqatuhum kal ukhuwati wal akhwati wal a'mami wal ammati wal akhwali wal khalat wa abna'i wa ghairihim wa kanu fuqara aw masakin aw gharibun min asna'il mustahiqin li zakat jaja sarfuz zakati ilaihim wa kanuhum aula min ghairihim. Jika pemilik harta yang wajib zakat itu memiliki kerabat yang tidak wajib baginya memberikan nafkah kepada mereka, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dari jalur ayah,
bibi dari jalur ayah, paman dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, dan anak-anak mereka. Apabila mereka fakir miskin atau masuk kategori mustahik ya zakat, maka boleh dibayarkan zakat kepada mereka. Bahkan dikatakan ini lebih utama, lebih utama. Bahkan di dalam kitab yang sama dikatakan kalau ada seorang istri yang kaya dan memiliki harta, wajib dikeluarkan zakatnya, lebih diutamakan untuk dikeluarkan atau dibayarkan kepada suaminya atau dan anaknya. Dikatakan yusannu lil zaujati idza kanat ghaniyatan wajabat fi maliha zakat antu tiya zakata maluha li zaujiha in kana faqiran wa kadzalika yustahabu an tunfiqa 'alal auladi in kanu kadzalik lianna nafaqataz zauji wal aulad ghairu wajibah 'alal ummi waz zaujah. Jadi kalau ada seorang istri yang kaya dan memiliki harta yang wajib zakati, lebih diutamakan untuk memberikan zakat kepada suaminya atau memberikan nafkah kepada anaknya karena ini lebih utama ya. Kenapa? Karena seorang istri itu tidak wajib menafkahi suami, makanya dia diperbolehkan untuk membayar zakat kepada suaminya. Kan dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, inna shadaqata 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahmi isnatani shadaqatun wasilatun. Jadi sedekah pada orang miskin mendapatkan pahala sedekah. Sedekah kepada saudara mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung tali persaudaraan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.